Ya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan soal untuk soal latihan akhir subtema yang ada di buku halaman 71. Nah, ini ya. Oke, silakan kalian juga buka bukunya. Kita bahas sama-sama, kita samakan sama-sama ya. Oke, nomor 1 ini ada muatan IPA KD 3.1. Ada 8 soal. Nomor 1. Sudah yang punya ibu sudah diisi ya. Tanaman jagung dikembangbiakan dengan cara menanam bijinya. Ya pasti bijinya ya kalau jagung. Perkembangbiakan yang diawali dengan penyerbukan disebut perkembangbiakan secara generatif. Ya, itu biasanya terjadi pada bunga. Penyerbukan pada bunga jagung terjadi dengan bantuan angin karena jagung memiliki mahkota yang sangat ringan. Alat kelamin betina pada tumbuhan adalah putik. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri bunga yang penyerbukannya terjadi dengan bantuan angin. Nah, serbuk sarinya banyak ya. Jadi kalau banyak pasti mudah terbang, ringan banyak pasti mudah terbang oleh angin. Kalau mahkota berwarna dan mencolok itu biasanya untuk yang dibantu oleh serangga karena mereka sangat tertarik dengan warna-warna yang cerah. Ya, biasanya mahkota itu warnanya cerah. Yaitu kita lanjutkan nomor 6. Contoh hewan yang dapat membantu penyerbukan bunga adalah, nah biasanya kan kalau itu adalah serangga ya. Nah di sini yang termasuk serangga yang mana? Ada kelelawar, ulat, ayam, laba-laba. Yang mana? Ya itu ulat ya. Nomor 7. Cocor bebek dapat dikembangbiakan dengan cara tunas adventif. Jamur dapat dikembangkan dengan spora. Oke, silakan. Yang salah bisa dibetulkan. Oke, nomor selanjutnya dari 9 sampai 11 ada bahasa Indonesia. Sebelumnya kita baca dulu bacaannya. Jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Ulangi, jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam hampir di seluruh Indonesia. Antara lain Nangro Aceh Darussalam, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Di beberapa tempat jagung dijadikan bahan makanan pokok, misalnya penduduk Madura. Petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. Setelah ditanam 3 sampai 4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman itu akan terus menjadi besar. Setelah 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen. Nah, pertanyaannya 9. Di beberapa tempat jagung dijadikan bahan makanan pokok. Contohnya adalah penduduk Madura. 10. Petani jagung mulai membibitkan tanamannya dengan cara menanam biji jagung. 11. Jagung merupakan bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Oke, 12 masih dari bacaan. Ide pokok dari paragraf pertama adalah jagung merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam di Indonesia. 13. Pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf kedua adalah jagung menghasilkan karbohidrat. Nomor 14. Ide pokok paragraf ketiga adalah jagung dapat dipanen setelah 3 bulan. Ya, itu untuk bahasa Indonesia. Kita lanjut ke muatan IPS. Oke, di sini contoh negara di Asia Tenggara yang terletak di semenanjung adalah Singapura. 16. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut adalah apa? Ya, jawabannya adalah Laos. Tapi walaupun mereka tidak memiliki wilayah laut,
tapi mereka tetap mempunyai angkatan laut ya, angkatan bersenjata, angkatan laut. ASEAN merupakan gabungan dari 10 negara. Ya, itu ya. Oke, berlanjut ke PKN. Manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, merupakan makna sila kedua, ya, harkat dan martabat, yaitu kata intinya. Yang ke-19, menghargai hak-hak asasi manusia merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila sila kedua juga. Di sini kan ada hak asasi manusia. 20. Menjunjung tinggi tradisi perjuangan serta kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara merupakan nilai-nilai Pancasila sila Nah, kalian sudah kelihatan itu ada kata kuncinya, berkorban, membela kehormatan bangsa dan negara. Itu mudah ya. Itu merupakan pengamalan sila ketiga. Oke. Kita lanjut ke SBDP. Patung pada gambar di bawah adalah, nah ini lihat gambarnya. Nah, ini adalah patung pemuda pembangunan ya. Kemudian gergaji, alat pahat, bor dan amplas merupakan alat untuk membuat patung dari bahan kayu. Itu ada alat pahat ya. 23. Membuat patung dengan bahan lunak menggunakan jari-jari tangan disebut membutsir. 24. Bahan patung di bawah ini termasuk bahan lunak kecuali, udah kelihatan itu, kayu jati. 25. Tanah liat merupakan tanah yang berasal dari sawah. Nah, tanah liat itu kalau bahasa Indonesia tanah lempung. Kalau di Sunda itu kalau yang mungkin ibu-ibu kalian pasti tahu itu tanah angir. Nah, itu tanah liat ya. Oke, baik, itu pembahasannya. Kalian sudah ketahuan ya, betul berapa, salah berapa. Oke, terima kasih. Nah, ini mungkin dari soal-soal ini akan muncul di penilaian harian tanggal 18 sampai tanggal 21. Jadi kalian tetap pelajari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.